Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Rabu 7 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Kita akan membacakan dan renungkan perikop Injil Matius, bab 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita simak perikop Injil Matius. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kepedulian Injil Matius yang telah kita simak tertuju kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kepedulian ini diawali dengan presentasi ke-12 rasul yang dipilih dan diutus oleh Yesus sendiri. Kita tahu angka 12 itu sendiri sudah menunjukkan simbol perwakilan ke-12 suku Israel. Diharapkan ke-12 rasul itu menjadi Israel yang baru yang dibangun oleh Yesus, Sang Mesias terjanji. Ke-12 rasul diutus secara khusus untuk mewartakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang tercerai-berai perlu disatukan kembali dalam ikatan perjanjian yang baru. Kita tahu bahwa jemaat Injil Matius didominasi oleh para pengikut Kristus yang datang dari kaum Yahudi yang sangat merindukan keutuhan kembali Israel yang pernah mereka banggakan dan dambakan. Ke-12 rasul terpilih ditugaskan untuk membangun kesatuan umat pilihan yang baru yang berada di seputar Mesias Sang Guru. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kelihatannya memang agak sukuis dan nepotis kepedulian tersebut. Kebanggaan sebagai bangsa pilihan tidak akan pernah diabaikan oleh setiap anak Ibrani, kapan dan dimanapun mereka berada. Kerajaan sorga bagi jemaat Matius perlu dibangun di atas bangsa pilihan. Maka yang perlu dilakukan pertama-tama adalah menyatukan kembali domba-domba Israel yang tercerai-berai, supaya kesatuan yang pernah ada dalam sejarah bisa dibangun kembali. Dari intisari ini, tanpa harus bernuansa sukuis dan nepotis, orang-orang dekat kita termasuk keluarga kita sendiri bisa menjadi sasaran pertama pewartaan kerajaan sorga. Nilai-nilai kerajaan yang terpancar dalam diri kita bisa dibiaskan, bisa ditransmisikan kepada mereka yang sangat dekat, entah sahabat, entah keluarga, rekan kerja, dan seterusnya. Sebelum kita mewartakan nilai-nilai kerajaan sorga kepada orang-orang berbangsa atau bersuku atau berbahasa lain, kita perlu tawarkan kepada keluarga kita sendiri, komunitas kita, sahabat dan kenalan kita, dan semua mereka yang berada di sekitar kita akan harga dan nilai dari kerajaan sorga tersebut. Saudara-saudari terkasih, sentuhan yang bisa saya tawarkan kepada
saudara-saudaraku, pada kesempatan ini dapat saya gariskan seperti berikut ini. Betul bahwa kerajaan surga itu universal untuk siapa saja. Dia tidak sukuis apalagi nepotis. Tetapi jika kita percaya bahwa nilai-nilai kerajaan surga itu menghidupkan dan menyelamatkan, maka nilai-nilai tersebut perlu pertama-tama ditawarkan kepada mereka yang lebih dekat dan yang berada di sekitar kita. Dari sana, baru kita kepakkan sayap kita kepada mereka yang pelan-pelan merujuk keluar dari komunitas kita, hingga pada saatnya kita merangkum semua orang di bawah nilai-nilai kebahagiaan kerajaan surga. Semoga dan Tuhan memberkati.